88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar Perempat dari Palembang di mana berada. Pukul 9 pagi hari ini kita bertemu lagi di obrolan komunitas bersama Cik Mita tentunya dan dengan kawan-kawan kita dari komunitas yang ada di Palembang. Hari ini Cik Mita bakal ngobrol sama komunitas masyarakat sehat Sriwijaya. Dan kita hari ini menariknya bakal ngebahas tentang TBRO, yang mana ini satu penyakit yang harus kita aware di diri kita, harus kita perhatikan juga. Kalau memang kagetnya kita bakal tanya tentang ciri dan lain sebagainya sama dua kawan kita dari masyarakat sehat Sriwijaya ini. Jadi dulur pendengar Perempat dari Palembang bisa tahu tentang TBRO ini, yang mana tema kita pada pagi hari ini adalah TBRO bukan akhir, mencegah dan memberi dukungan mental dalam komunitas. Jadi untuk dulur kaget bakal ada obrolan juga tentang apa itu TBRO, apa itu cirinya, apa itu cara penanggulangannya Cak Mano ya. Kita bakal ngobrol bersama Cek Emi dan juga Cek Dina pagi hari ini di obrolan komunitas ya. Jadi Cek Emi dan Cek Dina ini dari masyarakat sehat Sriwijaya yang bakal ngobrol sama kita. Dan mencak biasa Cek minta ingat ke bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan aplikasi kita RRI Digital. Jadi kalau nak nanya bisa melalui YouTube, aplikasi RRI Digital dan juga melalui WhatsApp kita di 0897 788488. Sebelum kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini, ada TBRO bukan akhir, mencegah dan memberi dukungan mental dalam komunitas. Kita kenalan dulu sama dua kawan kita, Cek Emi dan juga Cek Dina, yang bakal kasih kita informasi mengenai TBRO ini pagi ini di obrolan komunitas. Langsung baik kita kenalan dulu sama Cek Emi dan juga Cek Dina ya, selaku kawan-kawan kita dari masyarakat sehat Sriwijaya. Assalamualaikum, selamat pagi Cek Emi dan Cek Dina. Waalaikumsalam. Oke. Selamat pagi juga Kak. Pagi, aduh segar-segar ya pagi ini bertiga nih. Kita bakal ngebahas ya kurang lebih selama 50 menit ke depan tentang TBRO. Tapi sebelum itu Cek Emi dan Cek Dina boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang pagi ini. Oh boleh. Boleh. Oke. Silakan. Yang pertama perkenalkan dulu, namaku Emi. Kalau lengkapnya Emi Supriyatin. Kebetulan aku di sini sebagai manajer kasus di pasien TBC RO. Mungkin nanti akan kita bahas juga apa sih sebenarnya TBC RO itu. Karena nanti pasti banyak nih teman-teman yang nanya TBC, oh ada yang RO, emang ada yang lain? Mungkin ada pertanyaan nanti kayak gitu, kita bahas nanti ya. Kemudian dari background ya alhamdulillah, kalau aku selain di komunitas, alhamdulillah juga berkecimpung di dunia kesehatan seperti di apotik. Mungkin nanti ada salah satu teman-teman pendengar atau teman-teman yang ada di YouTube ketemu sama kita di layanan, sapa aja. Oke. Iya. Kalau di sebelahnya ada Cek Dina, boleh kenalan dulu Oh Cek iya. Dina. Oke, perkenalkan nama saya Dina Triviana, bisa dipanggil Dina. Saya berpartner dengan Mbak Emi sebagai manajer kasus TBRO. Kemudian kesibukan saya selanjutnya ya lanjut kuliah. Gitu aja sih. Nanti kalau ada misalnya ada pertanyaan terkait TBRO bisa langsung ditanyakan saja sama kami. Oke, jadi Cek Emi dan Cek Dina ini sama-sama dari penanggung jawab kasus TBRO ini. Iya, betul. Nah, jadi kita bakal ngobrol tentang TBRO. Mencak yang sudah di-spill oleh Cek Emi tadi bahwasannya TBRO nih kok ada apa sih sebenarnya? Bong kan taunya TB-nya be Cek Emi. Benar. TBRO nih sebenarnya aponya sih? Mungkin dari Cek Emi atau Cek Dina dulu yang nak jelaskan sebenarnya TBRO nih semacam apa, penyakit apa? Silakan. Oke. Untuk orang awam kan mungkin setahunya itu hanya TB, hanya tuberkulosis gitu kan. Nah, tapi sebetulnya TB itu ada macamnya. Salah satunya ada TB sensitif obat dan ada TB resisten obat. Nah, untuk fokus saya sama Mbak Emi itu TB resisten obat, di mana TB resisten obat ini adalah TB yang kebal akan obat tersebut. Berarti RO ini sudah kebal dari obat yang sensitif tadi. Jadi nggak bisa dipakai nih yang sensitif obat. Kita harus
RO ini ada obat tersendiri. Ibaratnya itu TB RO itu TB resisten obat yang khusus gitu loh Mbak. Mungkin sedikit ditambahkan Mbak? Oke, kalau untuk di TBC itu sebenarnya ada dua Kak ya. Yang satu sensitif obat, mungkin aku mengulang kembali. Yang keduanya itu ada yang namanya resisten. Kalau sensitif itu artinya kan yang masih bisa diberikan antibiotik satu paket selama 6 bulan. Nah, akan tetapi yang kami tangani saat ini itu adalah yang TBC RO khususnya. Kalau kami berdua memang khususnya di RO. SO ada lagi di teman-teman Divisi yang lain. lain. Iya benar. Nah kalau yang di RO ini benar kata Cik Dina tadi, bahwasanya pasien yang RO itu adalah resisten obat artinya. Kenapa bisa resisten? Oh ternyata si pasien ini tadi nggak bisa lagi dikasih obat yang paket yang pertama tadi, yang dia dikasih obat sensitif itu udah nggak mempan. Kenapa sih itu bisa terjadi? Nah nanti kita bakal bahas lagi. Ini lebih panjang sebenarnya kalau untuk pembahasan TB itu. Jadi yang namanya resisten itu berarti dia kebal terhadap beberapa jenis antibiotik yang tidak bisa juga diberikan antibiotik yang lama dengan kondisi dia resisten. Makanya untuk yang resisten obat ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih menyeluruh. Seperti diperiksa mata, jiwa, kemudian saraf, karena mungkin ada beberapa obat yang efek sampingnya itu entah ke mata atau ke jiwa, atau jiwa ini maksudnya ke apa, maksudnya itu ke psikologi Kak ya. Karena kan beberapa pasien yang misalkan mohon maaf dia ada gangguan kecemasan atau ketakutan tersendiri melihat obat yang jumlahnya banyak tuh dia udah takut. Makanya diperiksakan dulu saraf, jiwa, semua tuh diperiksa. Nah kalau misalkan ada beberapa pasien yang mengalami hal-hal tersebut, maka nanti dari tim dokter juga akan mengusahakan yang terbaik, memberikan obat itu yang lebih tepat kepada pasien. Oke, berarti memang TBRO ini resisten obat ya, yang mana dia sudah tidak bisa minum obat untuk pasien TB biasa. Nah, itu. Jadi memang itu singkatnya. Khususnya ya, ada khususnya dewe di TBRO betul. ini. Dan di sini Emi dan Cik Dina merupakan satu divisi yang mengurus atau mengobati orang-orang TBRO ini. Betul. Nah, kata ini kan berarti ada perbedaan nih antara penyakit TB biasa dengan TBRO, seperti halnya tadi karena dia tadilah takut duluan, jika obat-obatan banyak, terus juga dia sudah apa ya, jika itu tuh sudah takut lah pokoknya nak berobat tadi ke mato di, jadi pemeriksaannya juga lebih mendalam lagi untuk pasien TBRO ini. Betul. Kenapa sih Cek bisa terjadi TBRO ini? Biasanya kan orang tuh TB biasa batuk-batuk ya kan. Nah, ngapa dia bisa timbulnya jadi TBRO ini Cek sebenarnya? Oke, biasanya itu timbul gara-gara yang pertama, dia itu sebelumnya sudah terdiagnosa TBSO, TB sensitif obat. Namun setelah beberapa bulan atau beberapa tahun dia balik lagi nih kena TB lagi. Nah, terus cek dahak nih. Nah, itu kemungkinan besar atau bisa terjadi dan bahkan terjadi itu terjadinya TBRO. Kalau misalnya pasien sudah TBSO, selanjutnya saat tes dahak kedua itu TB resisten obat karena dia sudah kebal ke obat pertama tadi. Yang kedua bisa terpapar juga karena lingkungan. Misalnya dia kontak langsung nih karena pasien TBRO, kontak langsung dengan pasien TBRO. Terus tiba-tiba dia cek layanan nih, tes dahak, tiba-tiba hasilnya TBRO. Padahal sebelumnya dia bukan belum pernah kena penyakit TB nih. Nah, itu bisa terjadi karena paparan lingkungan. Dan juga lingkungan rumahnya yang lembab, mungkin ya karena TB ini penyebarannya lewat udara ya Mbak ya. Jadi mudah banget untuk terkena TB. Ya. Walaupun sebelumnya kita belum pernah terkena TB, ketika terpapar udara terus juga lingkungan orang-orang di sekitar yang kena TB, kita juga bisa kena TB ini. Nah, iya. Itu banyak kejadian juga dengan pasien kami, tiba-tiba dia sebelumnya nggak pernah kena TB nih, terus keluarganya nggak ada yang TB, tiba-tiba kok saya terdiagnosanya TBRO gitu ya. Mungkin itu karena kami jelaskan juga, kami edukasi itu bisa
terjadi karena paparan lingkungan. Misalnya kita di tempat rame nih, kita nggak tahu, misalnya kita di pasar atau misalnya kita di event yang rame, kita nggak tahu. Iya, Mungkin betul. kita kontak dengan pasien TB karena pencemarnya itu cepat dari lewat udara saat kita berbicara gitu sih. Oke, berarti memang teman-teman dulur-dulur yang merasa di lingkungannya dekat TB itu belum tentu ya. Bisa jadi kita kena TB itu bisa di mana bae, berkumpul dengan uang rame. Misalnya tadi Cak Uji, Cek Dina di pasar, di tempat-tempat rame kan penyebarannya lewat udara, Cek. Iya, Nah, benar. ini kan tadi Uji Cek Dina sama Cek Emi bahwasanya uang yang tidak pernah kena TB tiba-tiba bisa kena TBRO. Itu memang menular langsung dari orang yang terkena TBRO atau memang balik lagi ke kondisi tubuh masing-masing, Cek? Ke kondisi tubuh, imun, misalnya imun kita lagi lemah nih, lagi sakit, lagi demam, dan kebetulan kita ya kumpul sama orang ramai tadi, kita nggak tahu siapa nih yang tertular atau terinfeksi bakteri ini. Nah, itu bisa jadi karena imun kita, kalau misalnya kekebalan imun kita kuat, ya insya Allah enggak lah ya. Aha, benar. Jadi balik lagi ya teman-teman, ketika di luar ruangan lebih baiknya seperti apa sih CMI dan Cek Dina? Kita kan sering ya berkumpul dengan wong Cak Uji Cek Dina tadi, kita udah tahu nih siapa yang kena TB. Itu Cak Mano sih sebelumnya kita untuk melindungi diri kita dulu sebelum kita bertemu dengan wong. Kita udah tahu kumpul dengan wong tuh entah wong ada TB, penyakit-penyakit lain kan berkumpul dan bisa menulari lewat udara. Itu sebenarnya untuk kita memproteksi diri kita deh itu Cak Mano sih, Cek, dalam bidang kesehatan ya harus apa langkah apa yang kita lakukan. Masyarakat awam nih kan kadang nggak tahu berkumpul-kumpul baik, terus kadang bisa jadi kita di tempat-tempat yang sirkulasi udaranya Cak Uji Cek Dina tadi lembab, rumah kita lembab. Itu Cak Mano sih untuk proteksi diri dewek dulu sebelum kita ketemu sama wong lain dan sebelum kita terkena penyakit ini akhirnya. Pertama, kita itu nggak bisa memastiin orang itu sakit TB apa enggak. Itu yang pertama. Karena kalau dari segi kasat mata itu, oke, kalau kita serumah itu bisa melihat dari perubahan badannya, dari perubahan berat badan khususnya, kemudian ada batuk atau tidak. Kalau kita nggak serumah kan kita nggak tahu. Kita taunya ketemu sama orang, oh dia ini kurus nih, emang kurus dari dulu. Atau kalau misalkan yang nggak serumah ini tadi memang dia nggak tahu gimana sehari-hari orang. Nah, untuk cara kita memprotek diri kita, yang pertama dari dalam. Pertama kayak kita minum vitamin, apalagi kalau sekarang ini kan lagi trennya itu batuk, flu, banyak sekali penyakitnya seperti itu. Makanya kita harus memprotek diri kita dengan vitamin pertama. Terus yang kedua, kalau kita keluar ke tempat-tempat yang ramai, usahakan pakai masker. Karena kan kita juga nggak tahu entah kita yang sakit atau orang lain yang sakit, ya kita lebih baik menjaga diri kita daripada kita terpapar ya Kak ya. Nah, benar kata Cik Dina tadi, bahwasanya kalau untuk yang merasakan imun itu turun itu sebenarnya diri kita sendiri. Jadi kalau memang terasa badan kita itu lemas, kemudian agak pusing-pusing lah, mungkin terasa agak berat juga di badan, itu lebih baik kurangilah untuk berkumpul-kumpul di tempat yang ramai. Misal nih kalau anak-anak muda sekarang ini kan hobinya nongki nih, bikin tugas rame-rame, tapi kan kita nggak tahu nih, mungkin ada teman atau keluarganya teman yang kena atau orang lain yang di tempat satu perkumpulan tadi. Namanya kalau di tempat ramai itu kan dari siapapun bisa datang dan pergi Kak ya. Jadi kita nggak tahu yang mana yang sakit, yang mana yang enggak. Jadi lebih baik kalau memang kondisi kita lagi lemah, ya kita pakai masker. Atau kalau memang sangat-sangat berat di tubuh kita, ya lebih baik nggak usah keluar. Itu caranya sih. Lebih ke proteksi diri sendiri ya. Kita Betul. tahu kondisi badan kita Cak Mano, jadi kayaknya berkumpul-kumpul dengan orang tuh hindari dulu. Iya, hindari dulu. Karena rasa kalau kata CMI sama Cik Dina tadi bahwasanya kalau imun kita lagi turun tuh terasa nian berat, nak keluar, ngantukan, mungkin terus badan rasa enak-enak tuh, stoplah dulu nongkrong-nongkrongnya Caknya di rumah bae, Jibang Palembang tuh. Betul. Jadi memang banyak penyebab kata Cik Dina sama Cik Emi tadi bahwasanya lingkungan, udara, terus juga mungkin kawan kita tidak tapi di rumah keluarga dia TB,
dia sudah kena virusnya walaupun memang belum terlihat tapi bisa menularkan juga. Nah, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan, aware-nya ke diri kita dewek dulu, perhatiannya ke kita dulu, bahwasanya kalau kita lagi tidak sehat mungkin tidak usah keluar dulu, terus atau pakai masker atau membatasi lah bertemu dengan uang rame cek itu karena kita tidak bakal tahu. Nah, Cek Emi dan Cek Dina, kita bakal ngobrol lagi tentang lebih dalam TBRO ini. Mencak mano sih? Karena dia sudah resisten obat. Kira-kira apa obatnya dan cak mano cara kita untuk mengurangi efek dari TBRO ini? Cek Bita tahu kan bahwasanya kalau uang penyakit TB itu udah bisa lepas dari obat Betul. Nah, apakah TBRO juga sama udah bisa lepas dari obat, pengobatannya panjang lama? Nah, kita bakal tanya-tanya lagi sama Cek Dina sama Cek Emi tentunya di obrolan komunitas pagi hari ini. Untuk pendengar Perompak dari Palembang jangan kemana-mana, yang nak nanya boleh langsung tanya ke line telepon kita 351656 atau ke WhatsApp KG di 0897 7884 884. Tetap bersama kami di obrolan komunitas. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak moto adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belido. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau ade galak setuju, kawani kakak tuh sampai mati.
Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini kita masih di obrolan komunitas dan masih akan ngebahas tentang TBRO. Setelah tadi dijelaskan sedikit sama Cik Emi dan Cik Dina mengenai TBRO, yang mana TBRO ini penanganannya berbeda dari penyakit TB biasa ya. Karena memang banyak hal yang mempengaruhi TBRO ini berbeda dengan TB biasa. Tadi sudah kita jelaskan juga oleh Cik Emi dan Cik Dina bahwasanya TBRO ini perlu penanganan khusus dan penyebarannya itu kita tidak tahu dapat dari mana, karena dari udara bisa menyebar, dari lingkungan, dari tempat tinggal yang lembab, dan banyak tadi sudah dijelaskan juga. Yang ketinggalan obrolan kita di segmen 1 bisa nonton di YouTube kita Pro 4 Palembang ya, untuk yang ketinggalan. Dan untuk yang nak tanya sekarang boleh tanya ke line telepon 351656 atau ke WhatsApp di 08977884 Cek Dina dan Cek Emi, kita lanjut lagi bahasan kita tentang TBRO pagi ini, boleh? Boleh. Tapi mencaknya dengar-dengar ada telepon, kita angkat dulu coba ya. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Cek Mega. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Adi. Adi, oke. Iya. Adi ada pertanyaan Adi? Iya. Selamat Silakan. pagi, Mbak-mbak ya, narasumber ya. Iya. Ya, selamat pagi. Ini yang saya tanyakan, Mbak, ini ya. Ini ada saudara saya itu dia ini sensitif mungkin ya, apa-apa dia sensitif ini dari cuaca, Mbak. Ya, kalau cuacanya dingin ini dia sering batuk-batuk dan suara kayak apa sesak napas itu nah. Ya. Nah, apa itu bisa dikategori TBRO atau TB sensitif itu kan? SO itu. Mohon penjelasannya ini Mbak ya. Nah, bagaimana penanganannya Mbak? Apakah ada obat yang ini kan yang bisa menyembuhkannya itu? Ya. Itu saja. Terima kasih Cik Mika, Mbak Oke. ya. Ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin Cek Dina dan Cek Emi mau dijawab dulu? Oh, boleh langsung Oke, dijawab. silahkan untuk jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Adi ya. Perlu diketahui nih Mbak, TB itu ada kok obatnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi keluhannya pasien itu dingin gitu loh ya. Ketika cuaca dingin, batuk-batuk, Batuk-batuk. sesak napas. Kita harus pastiin dulu nih batuknya ini lebih dari 2 minggu atau enggak gitu. Terus kalau misalnya ini kan gejala-gejala TB ini salah satunya misalnya batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak ataupun berdarah. Kemudian misalnya demam nih pada malam hari biasanya. Nah itu kita harus pastiin dulu. Kalau misalnya kita ada keluhan tersebut, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke layanan, datang ke puskesmas. Nanti di puskesmas dari pihak layanan juga nanti disuruh tes dahak nih. Kalau misalnya ciri-ciri dari pasien ini terlihat pasien TB gitu, kami dari komunitas tidak bisa menentukan nih ini TB SO atau TBRO karena itu diagnosa dari dokter. Dan itu ada beberapa tes, nanti dicek dahak, ronsen. Pokoknya jangan takut-takut untuk datang ke layanan jika sudah bergejala. Seperti yang saya sebutkan tadi, batuk lebih dari 2 minggu, demam pada malam hari, ataupun batuk berdahak. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Emi nantinya. Iya, benar sekali. Jadi Pak Adi terima kasih ya sebelumnya. Tapi untuk yang pertanyaan tadi tuh lebih ke minta penjelasan Kak ya. Kalau dari kita Kak ya, dari layanan pun sama sebenarnya. Untuk memastikan pasien itu TB atau tidaknya kita harus memeriksakan. Oke, kita udah ketemu nih gejalanya si pasien ini tadi batuk. Memang kita lihat ciri-cirinya itu batuk lebih dari 2 minggu itu langsung diperiksakan. Nah, tapi kalau untuk sekarang, untuk batuk sudah hampir lebih dari 3 hari pun sudah boleh untuk diperiksakan Kak. Atau misalkan ini batuk nih, baru batuk 2 hari, berarti belum nyampe 3 hari, nggak apa-apa datang aja ke layanan, diperiksakan. Jadi jangan takut. Kalaupun nanti hasilnya itu memang benar-benar TBC, itu benar-benar penyebabnya adalah
bakteri. Jadi masih banyak mungkin di wilayah-wilayah Pak Adi atau di wilayah teman-teman yang lain itu menganggapnya TBC itu adalah penyakit kiriman atau penyakit guna-guna. Iya, Mohon maaf betul. ya. Heeh. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk TBC ini bukan penyakit guna-guna, Bapak Ibu. Jadi teman-teman juga harus tahu nih. Sebenarnya kalau TBC itu ada namanya bakteri Mycobacterium tuberculosa, itu nama bakterinya. Bakterinya sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, makanya harus diperiksakan ke puskesmas yang paling dekat atau ke klinik yang bisa untuk memeriksakan dahak. Nah, kemudian kalau misalkan anak-anak gimana Kak, belum bisa ngeluarin dahak, kan bisa tuh tes mantuk. Jadi disuntikin, nanti dilihat kulit. kayak kita Lapisan cek kulit. ini, cek Alergi ya? alergi, Iya. benar, Iya. skin test. Jadi kayak dicek alergi antibiotik, nanti disuntikkan di kulit, dilihat berapa hari, terus dibuletin tuh sama yang memeriksa. Kalau misalkan ada merah-merah atau gatal, nah itu bisa jadi memang hasilnya positif. Makanya kalau kita nggak bisa mengatakan oh bapak ini TB, oh saudara aku ini TB tanpa adanya hasil lab. Atau dari layanan sudah menyatakan bahwasanya oh si pasien ini memang TBC. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri. Kalau memang sudah batuk lebih dari 3 hari deh nggak apa-apa, dicek aja ke layanan. Nah untuk obat-obat TB pun kita gratis Kak. Memang ada program dari pemerintah kan untuk memberikan obat itu secara gratis. Tapi dengan catatan pasien memang harus minum. Oke. Bukannya disimpan aja. Udah dapat obat TB udah diminum enggak. Salah. Gimana Iya. mau sembuh dong? Dan minumnya itu harus rutin tiap hari. Betul. Kalau misalnya dia selang-seling tuh minum, misalnya Senin minum, Selasa enggak, terus Rabu minum, Kamis enggak, itu bisa kumannya itu bisa balik lagi gitu, nggak bakal sembuh. Benar. Oke. Dan biasanya itu misalnya kan 6 bulan pengobatan pertama ya. Nah dari 2 bulan itu biasanya pasien itu ada beberapa pasien yang sudah tidak memiliki keluhan lagi nih, dan mengira kalau pasien ini tuh sudah sembuh, padahalnya kumannya itu cuma tidur aja gitu. Oke, seperti itu. Berarti memang untuk pengobatan TB sendiri ini memerlukan waktu yang panjang ya, Cek? Panjang. Iya, jadi kalau untuk obat antibiotik khususnya itu, dia tuh ada 2 kriteria. Yang satu itu hanya untuk memutus atau hanya memberikan bom terhadap si bakterinya, tapi belum mematikan. Bisa jadi yang pasien ini tadi minum udah 2 bulan, gejalanya udah mulai nggak ada, dia ngerasa udah sembuh. Nah itu rentan sekali pasien itu biasanya langsung merasa aku udah sehat ngapain aku masih minum obat. Nah itu rentan sekali. Padahal si bakteri ini tadi tuh baru pingsan, belum mati sepenuhnya. Makanya obat 2 bulan itu benar-benar ngebom si bakteri ini tadi biar dia itu lemes. Jadi kondisi dia sudah lemes, kita tambahin lagi obat sampai berapa bulannya sudah ditentukan untuk minum obat. Nah yang bulan selanjutnya itulah yang benar-benar memastikan si bakteri ini tadi mati. Oke. Jadi kayak dia lagi pingsan, terus si pasiennya udah ngerasa enakan, gak diminum lagi, ya bangun lagi dia dengan kondisi yang lebih kebal lagi. Nah itu yang kita tuh lebih wanti-wanti kepada pasien, yang sebenarnya tuh yang kita wanti-wanti pasien yang sensitif. Karena dari yang sensitif minum obatnya tidak teratur itu bisa menjadi resisten. Iya. Nah inilah kasusnya banyak pasien-pasien juga yang dia itu kena resisten obat. Emang benar di awal tadi udah dikatakan kan, untuk pasien yang resisten itu ada 2 macam juga. Ada dia memang dulunya pernah sensitif, atau yang kedua dia memang nggak pernah minum obat sensitif tiba-tiba langsung resisten. Itu karena lingkungan. Bisa jadi dia terpapar dengan pasien yang TBC-RO juga. Kadang kan kita nggak tahu tuh orang sakit apa enggak gitu kan. Cuman kalau memang sudah kita tahu nih tetangga atau teman batuk-batuk, kalau kita nggak enak mau ngasih tahu, ya udah kita aja pakai masker. Coba aja edukasi, oh ini apa, coba ke puskesmas yuk kita berobat, aku temenin deh, nggak apa-apa tuh. Jadi emang kita ajak. Jadi kalau untuk sekarang menurut aku tuh banyak kriteria orang kalau dikasih tahu marah mungkin nggak ya. Nah makanya untuk mengurangi itu kita ajak
Jadi memang yang pengen sehat tuh sebenarnya kamu loh yang sakit, yang pengen sehat itu. Masa aku yang sehat gini, yang yang kayak gregetan pengen ngeliat kamu sehat gitu kan. Iya. Seharusnya yang sakit harus sadar dong bahwasanya oh kalau sakit berarti aku perlu obat dan aku perlu diperiksakan ke dokter. Nah gitu mungkin dari keluarga atau tetangganya Pak Adi tadi seperti itu sih. Coba diperiksakan dulu ke layanan. Layanan juga akan aware memberikan edukasi kepada pasien. Kalau memang hasilnya positif ya udah jalanin untuk pengobatan. Oke, berarti memang ada waktu yang ditentukan untuk pengobatan TBRO ini sendiri ya Kak, ataupun TB biasa. Iya, ada. Seperti yang sudah disampaikan Cek Emi tadi sama Cek Dina, bahwasannya kalau kita meraso 2 bulan minum obat rasola sembuh katik lagi ini, ternyata virusnya tuh bukan mati ya. Bukan mati. Dia justru pingsan, kalau kita stop obatnya dia bisa hidup lagi Dengan kondisi lebih kebal, lebih lebih kuat. lagi. Oke, maka dari itu memang pengobatan pasien TB ini cenderung lebih panjang ya, dan lebih lama. Untuk obat-obatan sendiri juga lebih banyak. Iya. Oke, idealnya berapa lama sih Cek untuk ngilang ke virus TB ini dalam tubuh kita? Misalnya kita terkena nih TB biasa ataupun TBRO ini, lebih parah lagi kan TBRO. Ini berapa lama sih Cek jenjang waktu untuk benar-benar sehat, terbebas dari virus TB ini? Idealnya itu pengobatan dalam 6 bulan dengan syarat pengobatannya rutin tiap hari. Biasanya itu kalau misalnya pasien ini menyesuaikan kondisi pasien juga ya. Kalau misalnya pasien nyaman minum obat misalnya sebelum tidur nih atau di pagi hari. Nanti misalnya minum jam 8 malam, oke, jam 8 malam nih terus gitu. Oke, berarti memang waktunya tuh harus flat. Misal kita setiap hari jam 8 jam 8 terus Cek. Iya. Melihat dari kondisi pasien juga. Dan juga kalau untuk rute pengobatan itu tergantung dari kondisi pasien ya. Iya. Kondisinya itu maksudnya pasien ada nggak gula darah atau penyakit lain yang memang bisa memperparah kondisi, atau memang agak lambat diberikan obat, entah 6 bulan itu belum sampai bakterinya benar-benar mati, itu bisa jadi diberikannya sampai 9 atau 18 bulan. Karena untuk pengobatan RO ini rentannya ada mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun, Kak. 6 bulan itu memang kebanyakan pasien yang tidak ada gejala lain. Memang kondisinya tok dia TB aja, nggak ada penyakit lain. Nah, itu bisa diberikannya 6 bulan. Tapi tergantung dengan hasil pemeriksaan dokter tadi. Misalkan matanya ya udah sehat-sehat aja, jiwa aman, saraf juga nggak ada gangguan kan, dikasihkan obat yang sesuai dengan kondisi pasien tadi. Tapi kalau pasiennya ini ada penyakit diabetes, kenapa kok pasien diabetes ini obatnya lebih lama itu kan? Karena kondisi diabetes itu di mana imun yang memang sedang turun, makanya penyakit-penyakit lain itu sering nimbrung ke dia. Gitu katanya kan cuman penyakit DM, tapi ada ini gula darah tinggi, misalkan ada kolesterol, atau sering itu pasien mengalami komplikasi karena memang dari penurunan imun semua penyakit ya bisa jadi, atau apapun penyakitnya itu bisa lebih mudah untuk masuk ke tubuh gitu. Oke, berarti memang kalau imunnya jelek itu tadi gampang penyakit masuk, Jadi dalam senggang waktu yang ditentukan ini tergantung pengobatan dan juga tergantung ke pasiennya ya. Pokoknya ciri-ciri dari TBRO-nya tadi, Cek itu. Nah, tadi kan kita juga sudah bahas sedikit Cek Emi dan Cek Dina bahwasanya TBRO nih berbeda dengan TB biasa. Kalau dari kasat mata kita sebagai manusia awam, kalau kita kita sudah tahu nih, misalnya dia ini caknya ciri-ciri TB. Kalau kita nak tahu dia ini TBRO, itu bisa enggak sih kita lihat ada perbedaan enggak antara ciri-ciri orang yang mengidap TB biasa dan TBRO ini, Cek Dina dan Cek Emi? Kalau dari segi kasat mata sangat tidak bisa, Kak. Oke. Karena gejalanya tetap sama, dia batuk terus menerus, bisa juga karena dia batuknya terus menerus itu sampai keluar darah. Jadi dahaknya tuh dahak darah. Kemudian memang gejalanya juga sama, keringet dingin, keringet malam itu, Kak. Kemudian berat badan turun menurun drastis gitu, bisa juga
Dan memang terlihat sih Kak, yang orang sehat dengan orang sakit itu memang auranya beda ya. Jadi yang kelihatan karena orang itu banyak atau sering batuk, kemudian berat badannya turun, yang pasti tadi kita ngelihatnya dari yang mulanya dia itu badannya gemuk, tiba-tiba kurus. Nah itu yang kedua yang pasti harus diperiksakan ke dokter, karena kita nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Oh dia ini TB, taunya TB aja, tapi TBSO atau RO kita nggak tahu. Kecuali memang kita serumah, kita tahu nih obat-obatnya, kan pasti juga dikasih tahu sama layanan kan. Nah itu baru bisa tahu. Tapi kalau kita yang nggak langsung ketemu setiap hari, kita hanya melihat dengan kasat mata, itu nggak bisa. Oke, berarti itu untuk menentukan TBRO dan TBSO ini tadi itu balik lagi ke pelayanan ya Kak, yang tahu melalui Betul. tes-tes yang dijalankan. Berarti Iya. kita cuma taunya oh kayaknya TB nih. Jadi kita sebagai masyarakat yang melihat di sekitar kita ada yang kayak batuk-batuk sudah lebih dari 3 hari, kata Cek Emi dan Cek Dina tadi, itu bisa kita sarankan untuk ke puskesmas. Itu kalau untuk TB itu kan masih ditanggung ya Kak sama layanan kesehatan ya. Iya. Dan untuk obat-obatnya semua gratis seperti kata Gratis. Cek Emi tadi. Nah, Iya. jadi dulu-dulu tuh mungkin yang terjingok di kanan kirinya ada batuk-batuk atau mengurus. Tapi berbagai penyakit ya Kak, ada juga penyakit kayak penyakit gula darah tuh bikin ngurus ke badan juga Iya. ya sebenarnya. Tapi kalau diiringi dengan batuk, caknya perlu lah ya diantarkan atau disarankan seperti itu. Tapi benar kata Cek Emi sama Cek Dina tadi bahwasanya ini TB bukan penyakit kiriman. Orang awam tuh kan pasti ngomong, "Wih, Bener. batuk-batuk berdarah pula ai kiriman ini." Nah, laju berobat ke dukun. Jangan ya, jangan. Ke dokter, ke paskes kesehatan untuk mengetahui bahwasanya penyakit ini bisa diobati. Memang ada stigma di masyarakat nih Kak bahwasanya TB ini penyakit yang dekati obatnya. Ujung-ujungnya Salah besar. ujung-ujungnya dijauhi, terus alat makannya ndak boleh campur-campur atau ndak boleh bersentuhan. Itu sebenarnya stigma masyarakat atau stigma sosial yang itu tuh benar ndak sih Kak dengan apa yang kalian pelajari ya? Saat ini kan kalian sebagai penanggung jawab dari TBRO ini sendiri. Apakah benar Kak kalau uang TB tuh ndak kate obatnya? Terus juga kalau uang TB tuh alat makannya ndak boleh bercampur, ndak boleh kita pakai bajunya, terus besenggolan pulok pacak kena TB. Itu kan Berlebihan uang-uang- sih itu. Iya kan, kalau kita nih agak sama lah halnya dengan HIV, terus TB itu kalau sudah di tengah masyarakat tuh pasti dijauhi oleh masyarakat. Itu sebenarnya salah nggak sih Kak stigma yang Cak itu? Ya jelas salah ya kalau kita bahas soal stigma terkait penyakit TB ini, karena sudah jelas sekali ini penyakit TB ini sangat bisa disembuhkan. Asalkan kita pengobatan rutin. Dan kita juga sebagai masyarakat awam nggak boleh nih mendiskriminasi pasien yang terkena TB gitu. Kalau misalnya kita takut-takut, oke, itu lumrah lah ya kalau misalnya kita takut-takut, tapi kita nggak boleh mengekspresikan kalau kita itu takut dengan pasien itu. Iyalah tadi kita harus memprotek diri kita sendiri. Dan kita ya sedikit mengedukasi. Mungkin misalnya pasien tersebut nggak pakai masker nih. Dengan mengedukasi secara halus, kita bisa nggak kalau kamu pakai masker aja, saya bakal diem aja kok, nggak bilang ke siapa-siapa gitu lah ya. Kalau misalnya ini dari diri saya pribadi ya, kalau misalnya edukasi orang, ini bukan untuk kamu aja gitu, kamu juga harus memprotek orang-orang yang di sekitar kamu gitu kan. Kasihan, karena kalau misalnya orang yang di sekitarnya kena dan dia sembuh, ujung-ujungnya nanti dia juga kena. Berputar di berputar di situ karena banyak juga pasien TB ya kambuh lagi gitu. Oke. Berarti memang ya kita kasih tahu lah ya, jangan dijauhin tapi lebih dikasih tahu seperti itu. Untuk pasien TB itu banyak jenisnya Kak, ada TB paru, ada TB kelenjar, Tulang, ada TB tulang, banyak sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang dari segi wadah makan tadi Kak ya, itu sebenarnya nggak menular. Yang menular itu kita sama-sama 1 sendok sesuapan. Takutnya air liur ya yang sangat mudah menular itu, karena kebanyakan untuk pasien-pasien seperti ini nih penularannya adalah pertama dari udara,
Kemudian kan kita nggak bisa melihat, kita ngobrol nih, tiba-tiba ada air liur aja nemplok di tangan kita, terus tangan kita ngusap kemana-mana, kan bisa jadi. Nah makanya kalau dari segi pakaian, tempat makan itu enggak. Kecuali memang satu suapan tadi, satu sendok yang sama, tapi ketika sudah makan selesai, piring dicuci, gelas, sendok semuanya sudah dibersihkan, kan itu kuman juga udah hilang. Kemudian kalau dari segi senggolan, ya kalau si pasien ini tadi sudah jalan keluar kena sinar matahari, bakteri TB itu sebenarnya nggak tahan kena panas. Makanya itu bisa juga dia tuh mulai memudar dan lama-lama juga menghilang. Makanya kita edukasi ke pasien pagi-pagi itu berjemur. Iya, pagi-pagi kan sinarnya masih enak nih, nggak yang menyengat banget gitu kan. Jadi memang harus ada protek dari luar, ada protek dari dalam. Dari luar tuh kita memang harus menjaga kondisi kita juga, badannya yang anggaplah kalau orang sakit itu bakteri masih nempel nih. Anggaplah gambarnya seperti itu. Kalau kita berjemur, oh ya udah bakterinya bakalan kepanasan, jadi lepas gitu kan. Harapannya memang kondisi itu makin hari makin memulih sedikit demi sedikit gitu membantu kan. ya. Yang bagaimana memprotek dari dalamnya? Ya pasien ini tadi sudah mendapatkan obat, ya obatnya harus diminum, harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena obat antibiotik itu diberikan sehari cuma sekali, walaupun macamnya banyak. Misalkan ada 3 macam atau 4 macam, dia minumnya itu sehari di jam 7 pagi misalkan, ya besok lagi jam 7 pagi harus minum lagi, karena jarak antar obat itu 24 jam sekali gitu. Misalkan aku nggak bisa Kak sekali minum, ya udah tunggu kayak rasa-rasa obat itu udah ditelan, udah turun, minum lagi. Jadi nggak apa-apa, nggak langsung sekali minum gitu kan. Kalau yang bisa ya silahkan, kalau nggak bisa ya ditunggu sampai rasa-rasa obat itu udah agak turun. Jangan pula ditunggunya nanti sejam. Pagi minum, siang minum lagi, sore minum lagi. Nah itu salah. Harus jedanya tuh kalau dari hitungan menit masih aman lah ya. Kayak 5 menit atau 10 menit masih oke, sampai obat itu benar-benar turun dulu. Kan terasa tuh obat tuh kan ukurannya ada yang gede, ada yang kecil, nyangkut nih, berarti kan masih ada obatnya. Tunggu dulu sampai benar-benar lega, sudah mulai terasa nggak ada yang nyenggol lagi di tenggorokan, tambahin lagi gitu. Berarti memang benar-benar kalau kita berkomitmen jam 7, semuanya jam 7 diminum, tapi kalau nggak bisa sekaligus bisa dikasih selang waktu dalam hitungan menit ya Kak. Jangan dijeda tuh dalam hitungan menit. Atau mungkin bisa nggak sih Kak dibantu-bantu kayak kalau orang-orang tuh nggak dibantu pakai pisang. Oh gitu. Yang kayak ditaruh-taruh di pisang. Sebenarnya itu membantu aja sih. Kalau dari kalau dari segi kesehatan sih nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh ya? Boleh-boleh aja. Yang penting obatnya ketelan. Misalnya oh ini nih ada pengaruh ini. Sebenarnya dari orangnya bisa nggak minum obat sebenarnya gitu. Balik lagi ya ke pribadi masing-masing, bisa nggak nih makan obat ini. Nah Cek Emi dan Cek Dina, mendekati pukul 10, singkat saja harapannya untuk TB di Palembang nih. Untuk pasien-pasien TB yang lagi dengerin kita pagi ini, silakan Cek. Harapan kami bagi masyarakat, janganlah mendiskriminasi pasien-pasien TB. Pembulian aja dilarang, apalagi diskriminasi terkait pasien TB kan. Terus bagi pasien juga diharapkan untuk memprotek diri sendiri, kemudian minum obat secara rutin, meneruskan pengobatan hingga sembuh. Dan untuk keluarga yang terdapat pasien TB di rumahnya diharapkan juga ikut datang ke layanan untuk memeriksakan, karena kami juga ada yang namanya investigasi kontak pemeriksaan serumah terkait pasien TB. Jadi seandainya ada kontak serumah yang bergejala, bisa langsung diperiksakan ke layanan untuk mencegah terjadinya peningkatan pasien TB di Kota Palembang gitu. Kalau itu dari Cek Dina. Dari Cek Emi atau menambahkan sedikit, silakan. Kalau dari aku besar harapan aku untuk pasien-pasien TB yang baru terkonfirmasi, memang kita nggak semudah itu menerima kondisi tuh pasien itu benar-benar dinyatakan TB Kak ya. Jadi harapannya memang
dari keluarga maupun dari pasien, kalau sudah dikasih tahu dengan hasil lab yang sudah ada, ayo sebelum kita kunjungin ke rumah, jadi untuk lebih ke menyadarkan diri sendiri dulu bahwasanya yang ingin sehat itu siapa. Kalau kami dari komunitas hanya memberikan support untuk pendampingan, tapi kalau untuk sembuh itu balik-balik ke pasien yang bersangkutan. Kemudian untuk pasien-pasienku, pasien-pasien Mbak Dina, pasien-pasien kami yang sudah mulai pengobatan atau sedang menunggu obat, lebih sabar, lebih tabah dalam menghadapi pengobatan ini, karena nggak mudah ya untuk pasien-pasien kita itu minum obat sehari berapa biji, dikalikan berapa lama pasien minum obat, memang nggak mudah. Tapi income-nya itu yang ngerasain adalah pasien gitu. Jadi benar-benar yuk kita saling ngebantu deh, dari pasien ngebantu diri sendiri untuk bisa cepat sembuh, dan kami juga dari komunitas ngebantu pasien untuk mendampingi dalam segi apa. Kalau dari pasien nih, kita nganggapnya dari segi pasien, kalau namanya orang sakit itu butuh perhatian. Ya dari keluarga pasti diperhatikan, namun di luar kita juga ada komunitas yang selalu memperhatikan, diingatkan minum obat, ditanya ada nggak efek samping. Nah kita saling bahu membahu di sini. Jadi aku minta tolong kepada pasien-pasien juga yang baru terkena, ya tetap sabar dan tabah. Hasil kita nggak memanipulatif, memang hasilnya pure dari sampel yang dikirim, emang benar-benar itu yang dicek, hasilnya ya sesuai yang dikirim, itulah hasil kalian gitu loh. Dan diharapkan bagi keluarga juga ikut mensupport pasien tersebut supaya giat untuk minum obat hingga sembuh. Hati-hati dalam menggunakan antibiotik juga. Kalau Kalau kita batuk baru 3 hari nggak ada gejala lain, jangan tiba-tiba datang ke apotek untuk membeli antibiotik. Itu sebenarnya nggak perlu. Yang perlu itu diobati adalah batuknya. Kalau kita memerlukan antibiotik itu artinya sudah ada bakteri dalam tubuh. Dan sebagai catatan bahwasanya untuk TBC itu semua tubuh itu ada namanya bakteri Mycobacterium tuberculosa. Yang membedakan hanya imun yang nggak sakit ini, yang nggak terpapar TB ini tadi, imun dia kuat. Sedangkan yang dia sakitnya tadi berarti imunnya sedang lemah. Nah, kita nggak tahu kapan imun itu kuat dan lemah. Yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Kalau memang terasa lemas-lemas, yuk ke apotek, yuk beli vitamin. Iya. Benar. Oke, terima kasih Kak Dina, Cek Dina dan Cek Emi ya sudah datang, sudah kasih kita pemahaman tentang TB dan juga sudah memberi kita wejangan lah ya. Jadi dalam tubuh kita tuh ada galo bakteri ini, jadi pacak-pacak lah kita untuk merawat tubuh kita. Betul. Untuk itu Cek Emi tutup obrolan komunitas pagi ini. Cek Emi ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beli perhiasan gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa. Kita wajib untuk